Mahadamang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat. Bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hujan dengan intensitas tinggi membuat sejumlah titik di Garut mengalami bencana pergerakan tanah. Ratusan warga di Kabupaten Bandung terpaksa mengungsi karena terdampak longsor. Mayat perempuan ditemukan dalam kondisi tangan terikat sehingga diduga kuat korban pembunuhan. Ya, kita awal informasi hari ini, hujan yang terus mengguyur wilayah Garut menyebabkan terjadinya bencana pergerakan tanah. Sejumlah rumah warga mengalami kerusakan hingga terpaksa mengungsi. Hujan dengan intensitas tinggi membuat sejumlah titik di Garut mengalami bencana, seperti longsor, banjir hingga pergerakan tanah. Di wilayah desa Talagasari, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, sejumlah rumah warga mulai mengalami kerusakan akibat bencana tanah bergerak. Pergerakan tanah mengakibatkan tanah amblas dengan kedalaman lebih dari 1 meter. Pergerakan tanah melandap perkebunan di atas permukiman warga, sehingga meresahkan warga yang tinggal di bawahnya. Selain tanah amblas, pergerakan tanah juga menyebabkan sejumlah bangunan rumah terbelah. Meskipun kebanyakan rumah panggung, namun rumah warga kini miring dan terangkat dari pondasinya. Kini warga yang rumahnya terdampak memilih mengungsi ke rumah kerabat, terutama saat hujan turun di malam hari. Salah satu warga bahkan membangun sebuah gubuk untuk menyimpan perabotan rumah untuk sementara waktu sambil menunggu kondisi stabil. Awalnya hujan besar ya, jadi hujan kan sekarang lagi musim apa nih, dari waktu itu kan pancaroba ya, dari musim kemarau ke musim hujan, tiba-tiba ada hujan besar, entah itu waktu itu 2 hari 2 malam atau sehari semalam, nggak tahu, lupa lagi ya, waktu kemarin itu yang pokoknya yang hujan besar itu, terus ya seperti inilah, akhirnya ada pergeseran tanah, mulai retak-retak, mulai ada retakan, jadinya ya rumah ya gini, amblas ke bawah gitu. Jadi ini dikosongkan gitu? Iya, jadi udah dikosongkan karena udah nggak aman, karena ya rumahnya juga udah mau roboh gitu kan, karena struktur tanahnya juga kan udah rapuh ya, udah banyak keretakan banget gitu, udah banyak yang belah-belahnya. Mungkin atas dampak hujan yang memang begitu deras, sehingga mengakibatkan ada beberapa peretakan ataupun pergerakan tanah serta tanah longsor. Di antaranya ini ada peretakan baru, ini jenisnya rayapan, ini kemungkinan peretakan tanah jenis rayapan yang dialami oleh warga Cipetir di sini. Kalau untuk yang di Cipetir ini dampak pergerakan tanah ada 2 rumah mungkin yang terdampaknya, dan mungkin ada yang terancam antara 4 rumah di sini. Tercatat ada 2 rumah yang ditinggalkan warga, sementara belasan rumah terancam rusak akibat pergerakan tanah dan terancam longsor. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Pengungsi korban banjir di Desa Kalangligar, Kabupaten Karawang mulai terserang penyakit kulit. Mereka masih bertahan di pengungsian karena rumah mereka terendam banjir hingga 2 meter. Ratusan warga korban banjir di Desa Kalangligar di Kabupaten Karawang mulai terserang berbagai penyakit. Rata-rata mengeluh penyakit gatal. Kepala Puskesmas menyatakan ratusan warga telah menjalani pemeriksaan di mana mayoritas pengungsi menderita penyakit gatal-gatal, sakit kepala, dan pusing. Sebanyak 100 warga korban banjir di Desa Kalangligar, Karawang hingga kini masih bertahan di pengungsian. Paling banyak di sini gatal-gatal sama sakit kepala. Mungkin karena mereka kan baru pada ngungsi-ngungsinya tadi malam, ya. Jadi kurang tidur sehingga keluhan sakit kepalanya. Puskesmas itu untuk di tanggal 5 dan tanggal 6 kemarin kami jaga posko di satu tempat. Nah, nanti warga yang sudah mengungsi yang datang ke sana. Tapi kalau sekarang untuk hari ini kita jemput bola, jadi kita mendekati akses ke tempat-tempat pengungsian. Para korban memilih meninggalkan rumah karena rumah mereka diterjang banjir setinggi 2 meter. Akli Yusuf melaporkan dari Karawang.
Ratusan warga di Arjasari, Kabupaten Bandung, Senin pagi harus mengungsi di tenda dan lokasi aman akibat longsor yang merusak dan mengancam rumah warga. Pemerintah Provinsi Jabar mengevaluasi bencana di Bandung Raya dipicu alih fungsi lahan sehingga menyetop izin proyek pembangunan rumah. Sekitar 300 warga Kampung Condong, Kecamatan Arjasari sudah 4 hari berada di lokasi pengungsian. Mereka terpaksa tinggal di posko tenda darurat ataupun rumah kerabat yang lokasinya aman dari longsor. Mereka mengungsi karena rumah mereka rusak diterjang longsor. Tercatat ada 6 unit rumah yang rusak dan rata dengan tanah. Sementara sisanya mengalami rusak ringan dan terancam longsor. Akibatnya sebanyak 300 jiwa harus diungsikan. Saat ini, para pengungsi pun menerima bantuan logistik. Seperti ini, seperti sekarang. Tidurnya di mana? Apa? Tidur Tidur di sini. sini berapa orang sih di sini? Banyak satu kampung. Lebih dari 50 kakak. Selimut Selimut ya, buat anak-anak kecil ya. buat anak-anak, jaket. Obat-obatan gitu. Obat-obatan Ada ya. trauma. Kalau lihat di sana mah besar banget. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengevakuasi bencana banjir dan longsor di wilayah Bandung Raya akibat alih fungsi lahan di wilayah hulu. Pemerintah juga mengeluarkan surat keputusan bagi kepala daerah di Bandung Raya untuk menyetop izin proyek pembangunan rumah atau bangunan lainnya di area hulu. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bandung yang sudah merespon untuk melakukan penghentian berbagai izin perumahan dan pemukiman yang memiliki potensi terhadap terjadinya banjir dan longsor. Saya katakan bahwa untuk para bupati, wali kota di wilayah Bandung Raya, apabila kita hari ini tidak melakukan langkah-langkah tegas, kemudian merubah tata ruang, di mana ruang-ruang hijau, ruang-ruang rawa, ruang-ruang yang terbuka, itu dikembalikan lagi fungsinya. Maka kalau kita tidak melakukan itu, saya jamin dalam 2-3 tahun ke depan apabila hujan melanda, Bandung akan tenggelam. Selain longsor, dalam beberapa hari terakhir wilayah Kabupaten Bandung diterjang banjir luapan Sungai Citarum yang merendam lebih dari 10.000 unit rumah. Sebanyak 32.000 jiwa terdampak banjir. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Memasuki hari keempat, sebanyak 3 korban yang tertimbun longsor di kawasan Arjasari, Kabupaten Bandung belum juga ditemukan. Ratusan petugas gabungan sudah dikerahkan, termasuk dibantu alat berat dan anjing pelacak K9. Inilah pantauan udara lokasi longsor yang terjadi di Kampung Condong, kawasan Arjasari, Kabupaten Bandung. Dahsyatnya longsor tebing setinggi 180 meter menyapu sekitar 6 rumah warga dan menimbun 3 orang dalam satu keluarga. Memasuki hari keempat, sebanyak 3 orang masing-masing Aisyah, berusia 60 tahun, Citra dan Alfa berstatus sebagai pelajar. Belum jelas nasibnya. Lebih dari 300 personel gabungan dikerahkan mulai dari polisi, TNI, Basarnas, BPBD hingga relawan untuk mencari korban namun belum membuahkan hasil. Apalagi kendala pencarian yakni faktor cuaca. Sementara saat ini petugas juga sudah dibantu beberapa alat berat untuk membuka akses agar bisa tembus ke lokasi. Selain alat berat, petugas juga menerjunkan anjing K9 milik Brimob Polda Jawa Barat. Menerjunkan tim K9 dari Polda Jabar, tujuannya untuk asesmen juga. Tapi dia sifatnya lebih untuk mengendus di sekitar boxset yang sudah kita tentukan apakah ada bau yang tercium atau tidak. Nah, kemudian setelah itu baru PR kami adalah menurunkan alat berat seperti eskavator yang sekarang sudah mulai mendekati di boxset yang kedua, sehingga nanti kalau dia sifatnya adalah membuka akses dulu atau membuat jalur, sehingga untuk bolak-balik alur tersebut akan lebih mudah. Kemudian nanti kami juga mengerahkan ada beberapa Alkon, ada. Proses pencarian kemarin sempat terkendala cuaca dan waktu yang telah larut malam, sehingga tim gabungan kembali melanjutkan proses pencarian pada Senin pagi. Curah hujan tinggi membuat bencana longsor terjadi akibat tanah tebing labil terkikis air. Ratusan warga di sekitar lokasi sudah diungsikan ke lokasi aman. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung.